sebuah pengalaman yang sangat berharga buat saya saat memenuhi panggilan untuk turut serta dalam rangkaian pelayaran kapal andalan TNI Angkatan Laut, kapal megah tiang tinggi KRI Bimasuci. Dalam pelayaran bertajuk Kartika Jalakrida yang akan saya ikuti dengan menempuh pelayaran selama beberapa minggu ini, turut membawa calon-calon perwira muda pelaut atau Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut dan juga delegasi dari Taruna Angkatan Laut negara-negara sahabat yang akan mengunjungi beberapa tempat, baik Nusantara maupun mancanegara. Pelayaran ini dipimpin oleh Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto. Ia merupakan Komandan KRI Bimasuci sekaligus dan Satgas Kartika Jalakrida 2025. Pelayaran ini dimulai dari Dermaga Ujung Surabaya dengan upacara resmi pelepasan oleh beberapa pejabat penting di jajaran TNI Angkatan Laut. Upacara dipimpin oleh Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alit Jaya yang didampingi Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono. Dalam mengabdi kepada bangsa dan negara tercinta. Rene Dharma Sanggi, Purnawira Madya Jala. Pagi itu 1 Agustus 2025, 3 tiang tinggi khas kapal bark berwarna kuning menjulang dari Dermaga Madura Ujung, markas Komando Armada II Surabaya. Tidak hanya melakukan berbagai latihan kebaharian dan militer, Pangko Armada II Laksda Alit menyebut pelayaran ini juga mengemban misi diplomasi kepada negara-negara sahabat. Setelah upacara, KRI Bimasuci pun siap bertolak. Taruna-Taruni AAL menaiki tiang-tiang layar KRI Bimasuci setinggi kurang lebih 50 meter sambil melayangkan tangan mereka sebagai tanda perpisahan. Alunan marching band juga menandai pelayaran telah dimulai. Pelayaran yang akan menempa karakter, mental, dan ketangguhan mereka sebagai calon perwira laut. Kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail atau APCS terus bergulir di atas kapal layar latih milik TNI AL KRI Bimasuci. Nah, kali ini Taruna dan Taruni peserta APCS bersama-sama melakukan peran layar. Sejumlah Taruna dan Taruni APCS berbaris menarik tali-tali layar. Bagian yang lain membuka lipatan layar yang terikat rapi. Proses ini dikenal sebagai kembang layar yang bertujuan memaksimalkan tenaga angin sebagai penggerak kapal. Semangat kerjasama terlihat jelas. Taruna Indonesia dan Taruna asing berbagi tali, berbagi posisi, serta saling membantu untuk mengembangkan layar, atau bisa disebut dengan peran layar. Nah, peran layar bukan hanya melatih keterampilan teknis dan keberanian, tetapi juga mengajarkan kepercayaan antar anggota tim, serta memperkenalkan tradisi pelayaran yang telah menjadi ciri khas kapal-kapal TNI AL. Nah, selepas Surabaya, KRI Bimasuci kembali bertolak dengan singgah sejenak di Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara untuk kembali melakukan kegiatan resmi upacara pelepasan oleh Panglima Kolin Lamil pada saat itu, Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo dan juga Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksda TNI Yayan Sofyan. Panglima Kolin Lamil. Selanjutnya pengalaman syal oleh Panglima Kolin Lamil kepada dan Satgas dan Palatman. Di sela latihan praktek Kartika Jalakrida, Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut melakukan tradisi tabur bunga di Selat Sunda sebagai penghormatan kepada Komandan KRI Dewa Ruci yang pertama, Kapten Pelaut August Herman Rosnow. Sosok Kapten Rosnow hingga kini menjadi ikon pendidikan Taruna Akademi Angkatan Laut. Tradisi tabur bunga yang dilakukan pun bukan hanya sekedar seremoni, melainkan janji yang dijaga lintas generasi. Saat ini kami sedang berada di Selat Sunda, di mana dalam tradisi Angkatan Laut, setiap berada di Selat Sunda akan ada tradisi tabur bunga untuk menghormati Komandan KRI Dewa Ruci pertama yang telah meninggal dunia.
Ini adalah prosesi tabur bunga yang dilakukan oleh taruna dan taruni dalam Kartika Jalakrida. Sesuai wasiatnya, abu Kapten Ross Snow ditaburkan di Selat Sunda pada 1966 lalu. Sejak itu, setiap kali KRI Bimasuci melintas, upacara ini dilaksanakan sebagai tanda penghormatan. Ini memiliki nilai yang sangat tinggi, khususnya untuk kami. Karena kebetulan kami ini juga adalah generasi ketiga yang menjadi taruna Akademi Angkatan Laut. Yang dimana membuktikan bahwa tradisi dalam Akademi Angkatan Laut itu akan bertahan. Dan itu membuat Angkatan Laut itu bertahan. Oleh karena itu sangat mengena sekali untuk kami. Pada Sabtu pagi itu, KRI Bimasuci telah tiba di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang. Kedatangan ratusan taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut termasuk para taruna peserta ASEAN Plus Cadet Cell disambut meriah oleh pemerintah Kota Padang mulai dari Wali Kota Padang Fadli Amran, Wakil Komandan Lantamal II Kolonel Mulyadi, serta sejumlah stakeholder terkait. Ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh taruna-taruni Akademi Angkatan Laut selama pelayaran Muibah Diplomasi Kartika Jalakrida. Di mana saat ini taruna-taruni Akademi Angkatan Laut memeriahkan hari ulang tahun Kota Padang yang ke-356 dengan melakukan genderang suling atau GS dan juga drum corps. Ini adalah aksi dan penampilan mereka saat melakukan genderang suling di hadapan masyarakat Kota Padang. Masyarakat pun antusias dalam menyambut para calon perwira Angkatan Laut. Mereka berkesempatan untuk mengunjungi KRI Bimasuci yang sedang berlabuh di Pelabuhan Teluk Bayur hingga Selasa mendatang. Antusiasme terlihat dari wajah pengunjung yang mengaku pengalaman ini menjadi momen langka dan tak terlupakan. Selama singgah di Kota Padang, taruna-taruni Akademi Angkatan Laut dan delegasi ASEAN Plus Cadet Cell melaksanakan kirap untuk memeriahkan hari jadi Kota Padang ke-356. Kirap dimulai dari Bundaran Masjid Raya Syekh Minangkabau dan berakhir di Istana Gubernur dengan menampilkan formasi defile genderang suling yang memukau masyarakat. Rute kirap melewati sejumlah jalan protokol dan titik ikonik Kota Padang. Masyarakat pun antusias dalam menyaksikan aksi calon perwira Angkatan Laut tersebut. Taruna-taruni Akademi Angkatan Laut dan delegasi ASEAN Plus Cadet Cell melakukan kunjungan kehormatan atau courtesy call, salah satunya ke kantor Wali Kota Padang. Sang Wali Kota Fadli Amran pun menyampaikan rasa bangga dan mengapresiasi kehadiran rombongan taruna dan delegasi APCS di Kota Padang. Menurutnya, momen ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan internasional yang mampu memperkuat citra Padang sebagai kota kreatif, khususnya di bidang gastronomi. Di pertemuan saya pagi itu, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut Brigjen Marinir Gatot Mardiono juga menyebut APCS merupakan ajang strategis untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antar taruna Angkatan Laut dari berbagai negara, sekaligus memperkenalkan budaya dan potensi maritim Indonesia. Setelah sandar 3 malam di Pelabuhan Teluk Bayur, ini saatnya KRI Bimasuci kembali melanjutkan pelayaran menuju seberang negeri, yaitu negeri jiran Malaysia, tepatnya kota Penang yang terkenal di bagian semenanjung Malaka.
Penang, Malaysia menjadi etape pertama dalam rencana pelayaran internasional. Setelah itu, KRI Bimasuci juga akan membentang melintasi wilayah Satahip Thailand, Muara Brunei Darussalam, lalu kembali ke tanah air melalui Tarakan, Makassar, hingga finish di Surabaya. Meski kapal kini dilengkapi dengan teknologi navigasi modern, para taruna Akademi Angkatan Laut tetap diajarkan cara menentukan posisi kapal secara manual menggunakan alat sextant. Di atas geladak KRI Bimasuci, sejumlah taruna memegang alat logam dengan lengan putar dan lensa yang disebut dengan sextant. Sebuah instrumen navigasi klasik yang sudah digunakan sejak ratusan tahun dalam dunia pelayaran. Mandi Khatulistiwa merupakan tradisi pelaut saat kapal melewati garis Khatulistiwa. Di KRI Bimasuci, momen ini disambut meriah oleh taruna-taruni Akademi Angkatan Laut dan taruna ASEAN Plus Cadet Sail dengan berbagai upacara khusus. Tradisi Mandi Khatulistiwa merupakan tradisi khas pelaut di seluruh dunia ketika melewati ekuator atau dikenal dengan garis Khatulistiwa. Gila. Asik, seru banget. Ya seru, pengalaman luar biasa buat kita juga sebagai seorang taruna juga merasakan Mandi Khatulistiwa pertama kalinya. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita juga dan yang terbaik buat AL72. Farel. Menurut saya ini juga salah satu pengalaman terbaik saya dan juga Mandi Khatulistiwa ini nggak cuman sebagai seru-seruan doang, tapi ini juga sebagai tradisi yang harus dilestarikan oleh Angkatan Laut. Dalam pelayaran yang saya ikuti ini, ada beberapa hal yang membuat saya bertanya-tanya juga dalam hati, yaitu bagaimana kebutuhan logistik, baik makanan maupun air minum disediakan selama kami berada di laut. Nah, kali ini Kepala Departemen Mesin KRI Bimasuci, Letkol Laut Teknik Zul Asadia akan menjelaskan kepada saya seperti apa penyediaan air bersih selama kita berada di atas kapal ini. Cara kerja sistem pemurnian air laut menjadi air tawar ini ada dua komponen pokok sebetulnya, yaitu pompa tekanan tinggi dengan sistem filtrasi. Jadi air laut yang kita ambil dari pompa itu akan ditekan dengan tekanan tinggi. Air laut dengan tekanan tinggi itu kemudian kita filtrasi melewati filter yang hanya komponen air saja yang bisa melewati filter itu. Selain itu, kita lihat juga yuk bagaimana awak kapal yang tugas utamanya bertanggung jawab terhadap pelayaran, tapi mereka juga harus bertanggung jawab terhadap makanan seluruh awak kapal dan peserta Kartika Jalakrida. Ayo kita lihat. Kita langsung coba tanya-tanya ke juru masak KRI Bimasuci. Mas Hoirul, Mas Hoirul udah berapa lama bertugas sebagai juru masak di KRI Bimasuci? Kurang lebih 3-4 tahunan, ada yang 2 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun juga. Mas, kalau tantangan yang paling sering dihadapi oleh para juru masak di atas kapal, memasak di atas kapal, tantangan yang paling sering dihadapi itu apa sih Mas? Cuaca buruk, ombak besar, angin kencang, kita memasak itu nggak bisa fokus, kita kapal miring, takut kena minyak dan sebagainya lah. Contohnya cuaca buruk itu aja. Menu apa yang dimasak pada hari ini nih Mas? Untuk hari ini, untuk sayurnya ini capcay, untuk lauknya ini ikan bumbu pepes sama tempe goreng, sama ada snack tambahan untuk biar tenaganya fit untuk taruna dan anggota, ada kolak kacang hijau. Baik Mas, kalau berarti ini yang tadi disiapkan oleh para juru masak ya? Iya, untuk mie kapal ini, mie KRI ini contohnya ini di kapal Angkatan Laut pasti punya khas. Tapi bedanya untuk di Bimasuci toppingnya yang membedakan. Ada telur, gulung, ada bebek, ya dilihat sendiri lah. Jadi ini ciri khas dari KRI Bimasuci nih ya? Ciri khas sekali ini untuk Bimasuci. Saya boleh coba Mas Hoirul? Silakan. Saya coba ya. Ini mie kapal khas KRI Bimasuci. Tapi agak pedas. Agak pedas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Top. Wah, enak. Terima kasih banyak.
Selama perjalanan, para taruna-taruni Akademi Angkatan Laut melaksanakan latihan VBSS atau Visit Board Search and Seizure. Latihan ini mensimulasikan situasi sebuah kapal asing yang dicurigai membawa muatan ilegal. Tim VBSS bergerak cepat naik ke kapal menggunakan peralatan khusus, memeriksa dokumen dan muatan, serta mengamankan barang terlarang. Seluruh prosedur dilakukan sesuai standar operasi internasional untuk mencegah perompakan, penyelundupan, dan pelanggaran hukum di laut. Kemampuan VBSS ini merupakan salah satu bekal wajib bagi calon perwira Angkatan Laut untuk menghadapi tantangan di wilayah perairan. Dengan kemampuan ini, para taruna diharapkan siap menghadapi berbagai situasi darurat di laut sekaligus mendukung tugas TNI AL dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Tepat tanggal 17 Agustus 2025, KRI Bimasuci pun memasuki kawasan Semenanjung Malaka, tepatnya di kota Penang, Malaysia. Dalam pelayaran Kartika Jalakrida 2025 ini, Penang, Malaysia merupakan tempat sandar pertama bagi KRI Bimasuci di luar tanah air. Dan di Penang inilah, para taruna-taruni Akademi Angkatan Laut dan juga taruna-taruni ASEAN Plus Cadet Cell melakukan berbagai kegiatan, khususnya adalah muhibah diplomasi pada bidang kemaritiman. Mulai dari menggelar deck reception di atas geladak KRI Bimasuci yang dihadiri oleh Tentara Laut Diraja Malaysia dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia, hingga menampilkan genderang suling Gita Jala Taruna di lapangan Esplanade Penang. Penampilan genderang suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-72 memukau warga dan turis di Penang, Malaysia. Lewat irama yang bergema dan formasi yang tertata, taruna-taruni Akademi Angkatan Laut menyapa dunia dengan cara yang ramah dan menghibur. Penampilan ini memperkenalkan wajah Indonesia yang muda, disiplin, dan penuh semangat. Sekaligus menunjukkan bahwa KRI Bimasuci bukan hanya kapal layar latih, tapi juga duta budaya yang membawa pesan persahabatan di setiap pelabuhan yang ia singgahi. Nantinya pelayaran ini tetap akan berlanjut mengunjungi beberapa negara seperti Thailand dan Brunei Darussalam hingga finish kembali ke tanah air dan merapat ke dermaga ujung Surabaya. Sebuah pelayaran yang panjang dan mengesankan. Tidak hanya menjadi pengalaman saya yang berharga bisa mengikuti kegiatan TNI AL dalam rangkaian Kartika Jalakrida 2025 ini saja, tetapi saya menjadi semakin mengerti seperti apa tugas dan tanggung jawab seorang calon angkatan laut muda yang suatu saat kelak akan menjadi pelaut-pelaut handal. Tidak hanya handal melaut, tetapi juga handal dalam berdiplomasi maritim. Mengingat Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki wilayah kelautan yang luas. Metro TV